Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Sekarang jam setengah 5 sore. Jadi kebetulan saya lagi berada di Lembah Tumpang, salah satu wisata alam yang ada di Malang. Jadi di sini saya akan coba terbangan ini ya, DJI Avata. Sekaligus kita akan coba agak freestyle sedikit, bukan freestyle sih. Jadi bikin sinematik tapi agak ekstrim sedikit. Terus kemudian nanti kita akan coba tes keliling di sini. Di sini teman-teman lihat bangunannya dari batu ya, di sini ya, dari batu. Terus kemudian nanti kita keliling-keliling, kita coba tes kekuatan sinyalnya seperti apa. Jadi nanti yang saya tampilkan ini adalah hasil rekaman 4K 60 fps, tapi nanti di bawahnya ada rekaman dari Google-nya biar teman-teman tahu kondisi sinyal sama indikator yang lainnya. DJI Avata 2, kita terbang di Lembah Tumpang. Nah teman-teman, sekarang kita mulai videonya ya. Jadi sekaligus ini saya tunjukkan untuk tampilan recorder dari DJI Google 3 yang ada di DJI Avata 2. Jadi ini saya belusuan, saya coba belusuan di Lembah Tumpang. Teman-teman ketahui sendiri, Lembah Tumpang itu adalah salah satu wisata alam yang ada di Malang, dan dia lokasinya bagus. Terus kemudian banyak bebatuan ya teman ya, bangunan-bangunan itu dari batu. Otomatis kalau kita nerbangkan drone di sana itu biasanya kehalang sama sinyal itu sama batu. Ini saya coba cruising di sini agak jauh sedikit, nih sinyalnya memang drop sampai ke 28 tadi ya, sampai 30. Tapi kembali ke sini dia sinyalnya naik lagi dan stabil di 60 Mbps. Untuk sinyal RC sama sinyal HD sama, cuma nanti kita akan coba membelakangi bangunan karena saya duduk di dekatnya resto teman-teman. Nah ini sengaja saya tampilkan di screen recording dulu di OSD-nya biar muncul OSD-nya semua. Ini saya terbang pakai menggunakan mode manual. Nanti di akhir video akan saya tunjukkan footage yang sudah jadi karena saya lagi proses proses zero flow teman-teman. Jadi kita coba cruising juga. Dari sebagai informasi buat teman-teman yang baru masuk ke dunia FPV, sebenarnya menerbangkan drone FPV sinyalnya kuat atau enggak itu tergantung di mana lokasi kita terbang teman-teman. Jadi langkah pertama teman-teman kalau misalkan mau terbang FPV itu pastikan semuanya itu jauh dari interferensi. Interferensi itu gangguan sinyal ya, terutama di 2,4 sampai 5,8 GHz karena kalau DJI ini dia cuma pakai dual band itu ya 2,4 sampai 5,8. Oke, ini terbangnya saya ini sekarang terhalang oleh candi teman-teman ya, candi ya. Sekarang kita akan coba naik dan kita akan orbit candi. Terus kemudian nanti kita akan coba sedikit, bukan freestyle sih ya, jadi sinematik tapi agak sedikit lah, banter sedikit. Sebenarnya ini terbang saya yang kedua. Yang pertama itu lebih lebih mola-malik lagi. Yang kedua ini lebih cenderung santai, cenderung belusuan teman-teman. Oke, salah satu keuntungan lagi dari DJI Avata 2 ini, oh iya teman-teman, ada yang komen, wah mesti di-endorse, dikasih DJI gitu, dibayar. Enggak, saya enggak, ini malah justru saya ini beli sendiri teman ya, di Malang Hobi. Jadi pandangan kita di Google 3 itu jauh lebih cepat dibandingkan realitanya teman ya. Jadi terbang ini, kalau saya lihat di Google 3 itu kayaknya bauan banget teman-teman, tapi ternyata kecepatannya itu paling sedikit ya, paling 30, 20, 40 km/jam, tapi seolah-olah itu di sana itu kecepatannya tinggi banget. Nah ini kan saya tunjukkan posisi saya terbangnya, saya berada di gazebo sini, duduk santai menghadap ke sana ya teman ya, menghadap ke sana. Sekarang kita akan coba terbang membelakangi saya, dan di belakang saya itu ada bangunan dari bebatuan gede-gede. Kita coba tes sinyalnya seperti apa. Untuk GPS memang dia drop karena memang di bawah, di dalam, malah ini nggak ada GPS ya, GPS-nya 0 teman-teman, satelitnya 0 ya. Wih, masih kaget. Oke, jadi kita ke sana, sinyalnya oke teman ya, masih di atas 40-an ya. Kita coba belusuk ke sini, belusuan. Nah, ini di atas kolamnya. Tadinya saya mau sedikit split S di sini, tapi khawatir tumble karena salah satu kelemahan dari DJI Avata 2 ini adalah masih tumble atau dead roll teman-teman. Oke, ini bitrate-nya masih oke, sempat turun ke 19, 18, tapi sudah naik lagi.
dan ini santai. Nah, bitrate-nya sampai di sini tuh turun teman-teman, sampai 9 Mbps ya, tapi dia masih kuning. Kalau masih kuning itu masih aman lah ya, bitrate-nya masih di atas 10. Tadi 9 sih, 9. Oke, kita belusan lagi. Bitrate juga aman. Kalau jarak sih nggak sampai 100 meter teman-teman, tapi bangunannya kan banyak ya. Jadi kalau teman-teman terbang, wah baru sekian udah low sinyal lah, itu terbangnya di mana dulu? Kalau teman-teman terbang di pantai, seperti yang di pantai Tanjung Penyu di video saya sebelumnya, itu kalau teman-teman membelakangi atau mengorbit tebing atau bukit atau gunung kecil, tapi dia posisi drone-nya di bawah, itu pasti sinyalnya hilang karena di sana terhalang bener-bener tanah batu yang sangat tebal sekali. Bedanya kalau teman-teman ngorbit tapi posisinya di atas teman-teman. Jadi dengan video pendek pengalaman ini sambil saya cerita juga, itu kalau saya DJI Avata 2 ini sangat rekomendasi sekali, baik itu untuk pemula maupun untuk yang pro. Tapi kalau teman-teman sukanya membuat footage yang ekstrim, itu memang untuk DJI Avata 2 ini kurang begitu recommended, karena untuk freestyle terlalu ekstrim segala macam itu khawatirnya itu tadi death roll teman-teman. Kalau saya sarankan, kalau memang teman-teman ingin belusuan dengan ngambil footage yang agak bukan agak kejam ya, agak freestyle-nya tuh banget, itu pakai drone rakitan. Coba sekarang saya tunjukkan terbang saya yang pertama tadi. Jadi nggak pelan-pelan teman-teman, tapi agak cepet ya. Ini pakai sama-sama pakai mode manual, mode acro, manual atau acro ya di DJI Avata. Kita coba atas, terus kemudian nanti agak split as. Kalau nggak salah saya tuh di sini tuh agak kurang pede teman-teman. Walaupun sebenarnya ya aman-aman aja ya, tapi kurang pede kalau menggunakan Avata ini. Khawatir itu tadi tumble atau death roll. Ini drone saya mangkrak teman-teman. Nah, kita coba ngorbit ya. Di sini ada orang yang ke atas. Memang di sini salah satu tempat wisata yang epic teman-teman. Saya dapat momen sunset ini ya. Nah, ini serit langsung turun. Nah, gitu. Nah, ini saya posisi kayak gitu tuh khawatir ngedeath roll teman-teman. Terlalu gede yaunnya ya, terus jatuh. Nah, oke, sekarang karena tadi kita sudah tes sinyal, kalau di atas itu insya Allah lebih aman dibanding kita belusuan di bawah ya. Jadi tipsnya itu teman-teman, kalau belusuan pastikan walaupun banyak pohon-pohon kayak gini, belusuan di bawah itu insya Allah lebih aman daripada teman-teman belusuan di bangunan. Di bangunan itu, nah ini sedikit agak meliuk-liuk ya teman ya. Wah, saya mau masuk dalam sini takut ada ada benda, ada bangunan. Wah, kita coba ngorbit lagi. Sebenarnya saya mau ngambil itunya. Nah ini death roll lagi teman-teman. Nah, itu yang saya maksud, itu namanya death roll. Tapi masih amannya dia di mode manual dan dia nggak pindah di mode normal, dan dia masih bisa recovery teman-teman. Gitu teman-teman. Ini death roll saya yang ketiga menggunakan DJI Avata 2. Jadi ini salah satu kelemahan dari DJI Avata. Selain bisa membuat footage yang bagus, tadinya kalau misalkan itu nggak death roll, itu lanjut terus teman-teman footage-nya ya. Wih, mantap. Teng. Wih, keren ya. Mantap. Terus apa lagi ya? Saya sambil cerita aja teman ya. Teman-teman ngelihat terbang saya di lembah Tumpang ini, biar bisa buat jadi referensi teman-teman kalau misalkan mau beli Avata. Jadi dipakainya tuh kayak gini. Saya kalau menerbangkan drone DJI itu lebih pede dibanding saya menerbangkan drone rakitan. Tapi hasil footage-nya untuk hal-hal tertentu itu memang lebih bagus di drone rakitan. Dia lebih manut, terus kemudian manuver-manuvernya tuh lebih enak. Ini saya di jarak 160-an meter, sinyal masih oke ya. Ini di sini ada villanya juga di bawah sini. Oke, ini buat memang sengaja buat teman-teman yang suka belajar ya teman ya, untuk sharing pengalaman, karena sharing pengalaman seperti ini lebih penting dibanding teori. Kalau teori itu banyak yang mengajarkan, tapi kalau pengalaman kayak gini itu nggak semua orang bisa mendapatkan pengalaman yang sama teman-teman. Walaupun teorinya wah kalau ini sinyalnya elek, sinyalnya jelek, Avata ini enggak. Berdasarkan yang saya alami itu ya sinyalnya bagus-bagus aja sih teman-teman. Teman lihat sendiri ya. Ini tadi kalau misalkan kita pakai DJI O3 atau bahkan pakai Vista ya, itu mesti buruk teman-teman di sini ya. Kalau Vista ya, kalau DJI O3 masih mendingan lah. Saya jujur pertama kali ini nerbangkan DJI drone FPV di lembah Tumpang ini. Sebelumnya belum pernah teman-teman ya, karena sekalian main sama anak saya ini, jadi main-main lagi ya.
Oke, ini tak selesaikan sampai video ini. Teman-teman silahkan tonton sampai akhir ya. Tak buatkan footage yang ada olahan Giroflow. Ini saya settingannya di 4K 60 fps. Nah, kayak gini. Wih, meliuk-liuk. Set. Wah, tapi gagal ini tadi ya, gagal. Ya gitu, teman-teman. Oke, ini sedikit pengalaman aja, teman ya. Sharing pengalaman dari saya. Semoga bermanfaat. Dan kalau mau beli DJI Avata 2 bisa langsung ke saya. Tapi posisi saat ini dibuat tanggal 5 Mei 2024, barangnya lagi kosong semua, teman. Baik drone-nya, remote kosong. Kebanyakan banyak cari yang combo 3 baterai. Tapi yang ada tuh biasanya combo 1 baterai. Tapi posisi saat ini lagi kosong semua. Wis. Oke, dilanjut footage yang menggunakan Giroflow. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.